Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu guru serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Triguna 1956 serta pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, karunia-Nya serta nikmatnya. Mudah-mudahan Allah golongkan kita semua jadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah. Selawat teriring salam semoga Allah sampaikan pada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita semua ila yaumil qiyamah. Mengawali pertemuan pagi hari ini, jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat jalankan kegiatan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan pada umat Islam mobil khusus pada saat Allah karuniakan rezeki, baik itu rezeki yang melimpah, rezeki yang sedang, bahkan rezeki yang sederhana pun Allah anjurkan kita untuk memberikan sedekah pada saudara kita yang lebih membutuhkan. Sedekah dari bahasa Arab dengan terjemah berasal dari kata sedekah yasduku sidqan wa sedaqatan. Maknanya adalah suatu kebenaran dari diri seseorang terhadap sesuatu yang telah ia kerjakan daripada amalan-amalan imannya, daripada kajian-kajian agamanya. Maka sedekah merupakan aplikasi dari hasil pengamalan daripada nilai-nilai agama dan nilai-nilai iman seseorang. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surah At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah menginfakkan, membelanjakan. Makna liyunfiq dalam ayat ini liyatasaddaq. Hendaklah mensedekahkan. Orang yang memiliki keluasan daripada hartanya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu. Dan juga orang yang telah Allah tetapkan, Allah tentukan rezekinya. Falyunfiq mimma atahullah. Maka keduanya ini hendaklah menginfakkan, mensedekahkan daripada harta yang telah Allah berikan kepada. Maka dalam ayat ini kita pahami bahwa sedekah merupakan anjuran daripada agama. Sedekah merupakan anjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita Allah berikan rezeki, di saat Allah karuniakan kita limpahan nikmat, karunia yang lainnya, maka dapat kita artikan sedekah adalah bagian daripada bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita sedekahkan, kita infakkan sebagian harta kita dengan tujuan untuk kita membantu saudara-saudara kita yang lain yang nasibnya barangkali kurang beruntung daripada kita. Maka Islam mengajarkan bersedekah sebagai bentuk kebenaran ajaran yang dianutnya, sebagai bentuk kebenaran
amalan-amalan yang telah dia laksanakan, baik dari amalan imannya maupun daripada amalan-amalan Islam yang telah ia kerjakan. Maka sedekah adalah sebagai implementasi dari nilai-nilai ajaran tersebut. Lalu besar dan kecilnya sedekah tidak bisa diukur dengan sesuatu. Contohnya, bila orang yang Allah berikan rezeki lebih melimpah hartanya, maka dia bersedekah dengan tentunya yang lebih besar daripada harta yang Allah berikan. Artinya, ada presentasi dari nilai harta yang ia miliki untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi orang yang berkecukupan sederhana, tingkat ekonomi atau hartanya tidak begitu banyak, namun tetap ada perintah anjuran untuk bersedekah dengan kemampuan yang ia miliki, berapa persen yang sanggup ia keluarkan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam ayat berikutnya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali terhadap sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya. Artinya apa? Bahwa sedekah ini ada kelas-kelasnya, ada klasifikasinya. Bagaimana sedekahnya orang yang kaya, orang yang serba kecukupan rezekinya, lebih melimpah hartanya. Dan bagaimana cara bersedekah juga presentasinya bagi orang yang Allah berikan rezeki dengan kesederhanaan. Tentu dari dua sisi ini pada akhirnya dapat kita garis bawahi, kedua sisi ini adalah dianjurkan sama-sama untuk mengeluarkan sedekah. Maka harta yang kita sedekahkan secara realitanya, secara zahirnya memang berkurang dari harta yang kita miliki. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, saat kita keluarkan harta kita untuk bersedekah, pada saat itu juga Allah sudah mencatatkan gantinya yang lebih besar lagi dari yang kita keluarkan. Kebanyakan di antara kita masih kurang meyakini bahwa ketika orang itu bersedekah, apakah saya akan mendapat ganti yang lebih banyak dari harta yang saya berikan untuk sedekah? Maka dengan adanya penjelasan ayat ini, kita yakini semua bahwa siapa yang bersedekah, siapa yang mendatangkan, siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas 10 kebaikan yang sama, bahkan lebih, bahkan berlipat ganda. Kemudian sedekah pun tidak ada bisa dipaksakan, hadirin pemirsa rahimakumullah. Sedekah ada yang berupa materi, sedekah ada yang berupa non materi. Maka bagi orang yang memiliki harta yang kecukupan, dia memiliki harta yang sudah cukup daripada kebutuhan sehari-hari, maka dia bisa bersedekah dengan materinya. Namun bagi orang yang belum mampu bersedekah dengan materi, maka ada sedekah yang bersifat non materi, yaitu dia berzikir kepada Allah, dia membaca Al-Quran, dia membantu orang, atau dia menghilangkan, menyingkirkan sesuatu di jalan yang dapat mengganggu orang banyak, mampu membahayakan orang lain yang lewat, maka ketika ia singkirkan sesuatu yang membahayakan itu pun sudah termasuk bagian daripada kata sedekah non materi. Begitu juga senyuman yang kita berikan kepada saudara kita ketika kita berpapasan, ketika kita bertemu, ketika kita menyapa, sambil kita memberikan senyum, itu pun disinyalir oleh Rasulullah SAW adalah bagian daripada kata sedekah yang berupa non material. Maka dalam ayat selanjutnya, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan setelah kita mengalami kesulitan, Allah akan berikan kemudahan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang keyakinan inilah yang perlu kita bina, yang perlu kita tingkatkan keyakinan kita yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir ada yang mengatakan atau berpendapat, kalau saya bersedekah dengan uang saya akan susah, saya akan miskin, saya akan menjadi orang yang melarat.
Padahal Allah sudah berikan jaminan dalam akhir ayat ini. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan gantikan harta kita dengan harta yang lebih banyak lagi. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis sahih pun ada 3 perkara yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia ini wafat, ketika kita ini meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadah kita saat masih hidup. Maka ketika datang kematian, kita tidak lagi mendapat pahala dari sholat yang kita kerjakan. Kita tidak mendapat lagi pahala dari sedekah yang kita kerjakan saat hidup. Kita tidak mendapatkan pahala lagi dari puasa yang kita kerjakan. Kita tidak mendapatkan pahala lagi dari Quran yang kita baca. Namun kita masih bisa memperoleh pahala dari salah satu 3 faktor yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Apabila telah meninggal anak Adam, manusia, maka terputuslah seluruh amalan-amalannya saat ia hidup di dunia. Maksudnya hadis ini adalah manusia tidak lagi mendapatkan pahala dari sholatnya, karena sholat yang dikerjakan saat ia masih hidup di dunia. Manusia tidak lagi mendapatkan pahala dari hartanya yang ia sedekahkan saat ia hidup juga di dunia. Maka kematianlah yang memisahkan segalanya. Namun orang yang mati tersebut, ia akan masih bisa mendapatkan pahala dari sedekah untuknya dari salah satu 3 faktor. Yang pertama, sedekatin jariyatin, adalah salah satunya adalah sedekah jariyah, di mana seseorang meninggalkan generasi yang soleh dan solihah. Lalu anak atau keturunannya rajin berbuat amal soleh, rajin bersedekah, tanpa ia niatkan pun maka sudah pasti akan terbagi pahalanya untuk kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia. Ini makna daripada sedekah jariyah. Yang kedua, bila tidak memiliki pahala dari sedekah jariyah dari anak keturunan yang ia miliki, maka ada pilihan yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau orang yang telah meninggal dunia pun dia masih mendapatkan pahala. Sisi yang kedua adalah dari ilmu yang pernah diajarkan, ilmu yang membawa manfaat dunia dan akhirat. Lalu opsi yang ketiga, apabila yang meninggal ini, manusia yang meninggal ini tidak bisa menerima pahala lagi dari ilmu yang ia miliki, maka pilihan yang terakhir adalah awaladin solihin yad'ulah. Ia memiliki seorang anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya saat orang tuanya telah meninggal dunia. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita simpulkan dalam hadis sahih ini bahwa apabila nanti kita merasakan kematian, kita masih dapat menerima pahala, masih bisa mengalir pahala untuk kita dari salah satu 3 faktor yang disebutkan dalam hadis tadi. Dan juga manfaat daripada sedekah dalam keterangan-keterangan hadis yang lain. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Rasulullah menjelaskan bahwa sedekah yang kita berikan, entah itu besar, kecil dan sebagainya, itu pada hakikatnya adalah menolak daripada bala atau musibah yang akan barangkali terjadi kepada kita. Namun dengan rajinnya kita bersedekah, Allah hindari kita. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi kajian-kajian ayat dan hadis-hadis terkait tentang begitu manfaatnya sedekah. Maka marilah kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa ketika kita bersedekah, maka Allah akan berikan balasan kepada kita semua. Allah berikan keberkahan dalam hidup kita. Karenanya
Marilah kita biasakan, kita berupaya pembelajaran untuk bersedekah. Sedekah yang kita berikan sekemampuan yang kita bisa. Kecil, sedang, besar, banyak, sedikit. Yang penting adalah kita sudah bisa menyisihkan harta kita, membiasakan diri kita untuk menyisihkan harta kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya sedekah itu adalah hasil implementasi, hasil daripada aplikasi ajaran agama kita. Demikian yang dapat disampaikan tausiah pada Jumat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.